Bilangan pasal 20 ayat 8-13. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah air banyak, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati. Nah, hari ini kita belajar lagi dari satu sisi tetap Musa. Yang lalu kita belajar bagaimana Musa mengambil alih Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang buat mujizat. Musa kepleset tercebur dalam apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu ini. Karena interpretasi pengertian yang keliru dari Musa. Mari kita pelajari saudaraku ayat demi ayat. Ayat 8. Dikatakan bahwa demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Itu diambil mentah-mentah sama Musa, diinterpretasikan dengan pengertian dia dalam emosi dia, dengan masuk pemikiran karena emosi itu membuat dia salah. Di yang lalu kita belajar bahwa pemikiran yang salah menimbulkan emosi yang salah. Tetapi ketersinggungan dalam masalah itu menimbulkan pemikiran yang salah. Ada 2 yang berbeda. Pemikiran yang salah menimbulkan emosi yang salah. Tetapi ketersinggungan dalam masalah itu bukan karena berpikir. Tiba-tiba membuat kita berpikir yang salah terhadap seseorang. Ini terjadi pada Musa. Karena Musa alpa untuk memperhatikan. Maka Alkitab mencatat, hai bangsa Israel, hai umatku, hai orang-orang percaya, perhatikanlah. Saudara searching kata-kata perhatikanlah, renungkanlah. Merenung itu namanya mengupas satu persatu, memikirkannya sehingga terdapat intisarinya. Cahaya dari firman itu sendiri, yaitu pengertian yang Tuhan berikan kepada akal budi kita. Di mana Roh Kudus berikan melalui roh hikmat dan pengertian di dalam pewahyuan. Setiap tulisan yang diilhamkan Allah, Rasul Paulus tulis kepada Timotius, berguna mengajar, mendidik dan sebagainya. Sehingga untuk mengenal Allah, untuk mengenal pendidikan Allah, menjadikan kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah, dibutuhkan perenungan dengan memperhatikan firman Allah, memikirkannya siang dan malam. Apa sih maksudnya Tuhan? Tuhan, kenapa saya seperti ini? Tetapi tidak boleh ada emosi. Lalu peristiwa itu datang, tidak boleh menimbulkan emosi. Membuat kita punya pikiran yang salah. Kok tiba-tiba begini Tuhan? Ternyata Tuhan tidak sama saya begini, membuat saya kecewa. Dan sebagainya. Musa menangkap kata-kata bahwa kamu
sebentar, tolong ditayangkan firman-Nya aja. Karena agak kecil, saya sulit membacanya. Nah, demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka. Engkau mengeluarkannya. Ayat 10, Musa ambil itu karena emosi. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Bukan mengatakan Tuhan akan keluarkan air bagimu. Nah, ini ketemu saudaraku, bahwa seringkali kita lupa ketika kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, membuat hidup kita memiliki sesuatu. Saudaraku, kita terlibat, kita dikuasai oleh euforia. Kita mendapat kemenangan, kita mendapatkan kekalahan, kita diberkati, kita kehilangan, kebangkitan, kejatuhan. Emosi menguasai kita karena peristiwa mendatangi kita. Lalu kita memiliki pikiran yang salah. Musa dengan euforia itu mendengarkan Tuhan bahwa kamu akan mengeluarkan air dari bukit batu. Musa lupa kalau air keluar dari bukit batu itu Allah yang keluarkan. Seringkali ketika kita menerima sesuatu yang lalu saya bicarakan, kelebihan-kelebihan, ketika kita memberi, oleh karena kita yang memberi, maka kita memandang rendah si penerima. Kita memberi dengan seenaknya. Karena kita merasa kita yang memberi. Padahal apa yang kita beri, segala sesuatunya kita sadari bahwa segala sesuatunya oleh karena Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu, kan karena janji terjadi bagiku. Lupa ketika itu Tuhan berjanji, maka hidupnya diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi. Lupa akunya, diberkatinya lupa. Kalau diberkati berarti ada yang memberkati. Sehingga ketika kita memberkati, kita berlaku seenaknya, tidak memberi rasa hormat terhadap sesuatu yang menerima pemberian kita. Mau itu seseorang, mau itu keluarga, mau itu pelayanan, mau itu seorang hamba Tuhan. Kita mengukur orang itu dengan pemberian kita dengan seenaknya menurut ukuran kerendahan yang kita beri terhadap orang itu. Sebagai contoh saudaraku, saya pernah menangis menerima namanya persembahan kasih dari hasil pelayanan saya berkhotbah. Saya tahu pelayanan yang mengundang saya itu kalau memberi persembahan itu rata-rata itu hampir 1 juta hitungannya saudaraku. Ketika saya diundang berkhotbah di sana, saya pulang, saya buka amplop persembahan itu, saya dikasih 30.000. Dalam hati saya cuma ngomong, Tuhan, lebih baik saya jangan diberi. Karena waktu saya khotbah, Roh Kudus hadir, Roh Kudus lakukan jamahan dia. Bukan karena mereka tidak menghormati Tuhan, tapi mereka tidak menghormati si pembawa hadirat Tuhan. Kamu memberikan air sejuk secangkir aja kepada hambaku paling hina, kamu tidak kehilangan upah. Si pelacur Rahab yang menerima bangsa Israel, utusan Israel, Yosua, itu tidak dimusnahkan, tidak dibunuh. Dan keturunannya itu melahirkan sang juru selamat. Saudaraku, kurang lebih itu yang saya bayangkan yang terjadi. Sehingga Yesus itu hasil keturunannya. Dari Isai, dari Daud,
sang pezina, sang membunuh. Itu pun Allah memberi kehormatan yang lebih. Apalagi terhadap orang-orang yang tidak bersalah terhadap kita. Oleh karena kita punya kemampuan, punya kelebihan, sehingga kita memandang rendah orang itu. Bahkan saya mendapati beberapa pelayanan yang dengan kaum pekerja itu terjadi sebuah perbedaan dan sebagainya, saudaraku. Gak enak omong ini, tapi itu kenyataannya. Sehingga kita merasa ketika kita memiliki sesuatu, entah itu kekuasaan, entah itu kekayaan, entah itu kemampuan, kita memandang rendah orang lain. Karena merasa kita memiliki, demikianlah Musa. Karena Tuhan bicara engkau mengeluarkan air, maka dia katakan di ayat 10, apakah kami harus mengeluarkan air buat kamu? Dia ambil alih kepemilikan Tuhan. Ketika saudara memandang rendah seseorang, karena Musa memanggil orang-orang durhaka, di situ di situ saudara sudah mengambil alih Tuhannya Yesus menjadi Tuhannya saudara. Tuhan itu adalah saudara sendiri. Sebut nama saudara siapa? Jadi bukan Tuhan Yesus. Karena saudara memandang rendah. Padahal yang saudara lakukan itu adalah pemberian dari Allah. Musa kepleset di sini. Sehingga hari ini teman-teman, apapun yang kita lakukan itu harus dengan rasa hormat. Oleh karena kasih kita. Entah kepada Allah, entah kepada sesama. Musa kepada Allah itu mengasihi, tapi Allah bilang kamu tidak menghormati. Oleh karena terhadap sesama, kamu pandang dia orang durhaka. Kita ketemu salib yang salah dari Musa. Sehingga teman-teman hari ini kita belajar. Pemberian itu adalah nilai rasa hormat kita terhadap seorang, di mana kita akan dinilai oleh Tuhan bagaimana rasa hormat terhadap seseorang, apalagi seorang hamba Tuhan, apalagi sebuah pelayanan, itu akan dianggap, dinilai menghormati Tuhan atau tidak menghormati Tuhan. Amin saudaraku. Biar ini menjadi bahan renungan kita hari ini, di mana kita merenung, mengingat dan memperhatikan baik-baik, sehingga segala tingkah laku perilaku termasuk kita memberi, melakukannya untuk Tuhan dan dengan rasa hormat terhadap orang yang menerima atau pelayanan atau apapun menerima pemberian kita, sehingga pemberian kita akan dihormati Tuhan, disebut, diberikan nama atau pujian. Janda miskin 2 peser 1 duit, dia memberikan yang terbaik oleh karena kasih kita. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.